wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi wa iktafa bi atharihi ila yaumiddin. Amma ba'd, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu maha baik kepada kita semua. Sehingga di malam hari ini Allah Jalla Jalaluh kita tetap diberikan nikmat keimanan. Diberikan nikmat dihidupkan di atas sunnah yang mulia. Dan mungkin tidak banyak di antara kita yang mengetahui hikmah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Di mana di bulan Ramadan begitu kompleks ibadah yang Allah siapkan di dalamnya. Beriringan terus antara kewajiban dan amalan-amalan nafilah di dalamnya. Salat wajib, salat sunnah, puasa yang begitu besar pahalanya, membaca Al-Quran. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan Ramadan ini bagi para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu waktu yang akan menjawab kejujuran niat kita ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Di awal mungkin semua manusia mampu bersemangat. Akan tetapi waktu demi waktu yang akan mengikis dari kejujuran niat seseorang untuk melaksanakan ibadah ketaatan di bulan Ramadan ini. Di mana dalam sebuah hadis disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mencintai sesuatu yang ketika kita mendekatkan diri kepadanya kecuali dengan cara melaksanakan kewajiban jemaah. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu melanjutkan, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil." Dan tidak sampai di situ hamba ini bukan cuma melaksanakan apa-apa yang diwajibkan dan yang dilarang, tapi dia senantiasa mendekatkan diri terus kepada Allah dengan hal-hal an-nafilah. Dengan amalan-amalan sunnah dia jaga. Sampai kapan jamaah? Hatta uhibbah. Sampai Allah pun mencintai hamba tersebut. Ingat jamaah. Ternyata untuk menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala, kita butuh mengamalkan kewajiban dan juga menjaga hal-hal yang disunnahkan dalam agama kita. Makanya jangan dianggap enteng, Pak. Ya, yang kita kan sunnah ji. Nauzubillahi min dzalik. Apakah kita tidak paham jamaah bahwa dengan menjaga amalan-amalan sunnah setelah amalan wajib, salah satu di antara jalan para aulia mendapatkan kesempurnaan iman jamaah. Di awal hadis ini, hadis qudsi yang kita bacakan barusan ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man 'adali waliya faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku. Allah berbicara tentang wali. Makanya para ulama menjelaskan secara singkat, secara simpel, kalau kita mau lihat wali Allah, mereka yang menjaga kewajiban-kewajibannya serta mendekat terus kepada Allah dengan hal-hal yang sunnah jemaah. Tidak kabur lagi kita, ya, tidak rancu lagi pemahaman kaum muslimin tentang siapa wali-wali Allah. Kan sekarang banyak itu, Pak. Ya, sedikit-sedikit bikin karomah katanya. Apa karomahnya? Kebal senjata tajam. Ini minimalnya. Ya. Kalau yang tidak tahu malu, apa alasannya? Apa dalihnya? Bertemu dengan Allah. Kan lagi viral ini, dia teleponan dengan Allah katanya. Itu kalau tidak malu. Ya. Tapi kalau masih malu-malu sedikit, ya mengaku lihat Nabi.
Ayo, ini wali Allah. Bahkan tidak sedikit di antara kaum muslimin katanya wali Allah, ternyata orang gila jemaah. Datang ke sana minta barakah, ya, naudzubillahi min dzalik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan, bersyukur kita jemaah. Tempat madrasah di mana para wali-wali Allah ditempah jemaah. Dengan apa? Menjaga kewajiban dan mendekatkan terus diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang sunnah. Atau tidak jauh-jauh dari itu dalam Al-Qur'an. Allahu Jalla Jalaluhu mengatakan ala inna awliya Allah. Ketahuilah wahai hamba-hamba, sesungguhnya wali-waliku, kata Allah Subhanahu wa taala, la khaufun alaihim, tidak ada rasa khawatir atasnya. Wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa sedih. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan di dunia, di alam barzakh, di akhirat dijaga wali-wali Allah. Tidak ada kesedihan dan kekhawatiran. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya, makanya kita semua bisa jadi wali Allah jemaah. Tidak mesti lulusan pesantren. Tidak mesti dari keturunan Nabi katanya. Ya, tidak mesti dari jebolan ini, itu dan seterusnya. Tapi siapa saja, mau pedagang, mau pegawai, ayo, mau tukang beca, penjual ikan, semua bisa jadi wali Allah. Dengan syarat apa? Jaga iman dan takwa jemaah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesyukurannya. Kalau kita panjang lebar ini tidak cukup waktu. Kemudian Ramadan juga mengajarkan kesabaran jemaah. Dan kita sudah paham kesabaran di dalam agama kita. Sabar di atas ketaatan, sabar menjauhi maksiat-maksiat dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga bersabar dari takdir Allah Azza wa Jalla. Tapi Ramadan jamaah mengajarkan ya kesabaran yang sangat dahsyat. Apa kesabarannya? Kita harus menahan diri Pak dari hal-hal yang dihalalkan oleh Allah. Makan halal, kita cari uang sendiri jamaah. Ayo, kita kasih keluar keringat. Ayo, kita pergi kantor, kita pergi menjual, dapat uang dengan halal. Tapi Allah larang dulu di pagi hari. Taat nggak kita? Kita taat kepada Allah. Kenapa? Karena Allah larang. Lihat di sini Pak, di sini bentuk dahsyatnya. Ayo, Ramadan mengajarkan kesabaran kepada kita. Sampai-sampai hal yang dihalalkan kita haramkan untuk diri tak jemaah. Datang istri siang hari, kita lamar dengan baik-baik. Banyak lagi uang naiknya. Ayo, tapi Allah larang. Berjima di siang hari dilarang dalam Islam. Selama melaksanakan bulan Ramadan. Kita taat? Kita taat jemaah. Ayo. Bahkan ketika kita berdua di dalam kamar, tidak ada yang melihat. Tapi perasaan kita jemaah, Allah larang. Kita pun sami'na wa ata'na. Dan ini tingkat kesabaran yang paling dahsyat. Ada yang mau protes jemaah? Tidak ada yang bisa protes. Kita dilarang, sudah. Allah larang. Kenapa dilarang? Pokoknya Allah larang, jelas dalilnya. Mau tidak mau ada hikmahnya kita pahami. Ya, tahu tidak tahu, sampai tidak sampai ilmu kita. Yang penting telah Allah haramkan, maka saya juga haramkan jemaah. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui madrasah Ramadan ini, kita pun keluar nantinya bagi mereka yang menjadi pemenang di bulan Ramadan, mendapatkan predikat yang tertinggi jemaah, la'allakum tattaqun, agar kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan takwa imitasi jemaah, bukan takwa KW, bukan takwa ketika di bulan Ramadan saja. Kan banyak orang begitu, salatnya nanti di bulan Ramadan, pakai jilbabnya nanti di bulan Ramadan. Keluar bulan Ramadan, seakan-akan orang yang baru bebas dari penjara. Ya, bukan ini yang diinginkan jemaah. Tapi kita mengambil ya sesuatu di bulan Ramadan ini menjadi bekal kita menghadapi 11 bulan berikutnya. Itu seorang mukmin yang sejati untuk mendapatkan takwa. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fi kulli dhanbin wal khati'ah
innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.